Ya, buat para jemaah yang sudah mengambil kupon bisa menempatkan dirinya kembali di aula masjid kampus UGM. Sekali lagi kami ingatkan untuk yang laki-laki bisa langsung ke depan dan mengisi tempat-tempat yang terdapat terlebih dahulu, dan yang perempuan bisa langsung menempatkan diri di belakang hijab. Ya, jadi pada sore kali ini kita akan dibersamai oleh seorang dosen kimia MIPA UGM yang dulunya pernah juga menjadi dekan di Fakultas MIPA UGM. Tak lain dan tak bukan, beliau adalah Dr. Khairil Anwar. Tapi bukan Dr. Khairil Anwar yang menciptakan fisika komunikasi. Nah, Dr. Khairil Anwar ini akan membawakan tema menjadi cendekiawan apa? Menjadi cendekiawan muslim, betul. Dan karena Bapak Khairil Anwar sudah ada di masjid kampus, kami persilakan kepada Bapak Khairil Anwar untuk bergabung bersama kami. Oh ya, di sini teman-teman ada yang tahu apa maksud dari cendekia? Tidak ada. Ya, inilah cerminan dari masyarakat Jogja, bahwa masyarakat Jogja semuanya tawaduk ya. Ya. Dan selamat datang kepada Pak Heri. Iya, untuk lebih jelasnya nanti cendekia itu apa dan bagaimana cara menjadi cendekiawan muslim, langsung saja kita persilakan Bapak Khairil Anwar. Duduk aja kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Jemaah Masjid Kampus yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pertama mari kita senantiasa memanjatkan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas karunia-Nya kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan untuk dapat bersilaturahim dalam rangka buka bersama yang diselenggarakan oleh jemaah Salahuddin Universitas Gadjah Mada. Jadi hari ini adalah hari yang pertama kita menjalankan shaum, menjalankan puasa 1436 Hijriah yang alhamdulillah antara yang mengikuti aliran hisab, hitung-hitungan, atau yang sering juga disebut apa? Imkanul ru'yah ya. Dan yang mengikuti ru'yah sepakat karena bulan Sya'ban kita itu berusia 30 hari. Jadi tidak mungkin bulan Komariah, bulan Hijriah itu melampaui angka 30 hari. Jadi karena itu maka tanggal 1 Ramadan harus sekarang ini, harus tanggal 18 Juni 1436 Hijriah. Nah, jemaah rahimakumullah, sedikit menginformasikan, mungkin ada yang belum mengetahui ya tentang Jamaah Salahuddin. Nah, Jamaah Salahuddin ini didirikan pada tahun 1976. Jadi sekarang berarti usianya berapa itu? 40 26 40-an ya? Hampir 40 tahun. Hampir 40 tahun ya. Dan dulu jemaah semuanya, Jamaah Salahuddin itu aktivitasnya ada di gelanggang mahasiswa. Bahkan sering masyarakat umum itu mengira bahwa Jamaah Salahuddin itu adalah nama masjid. Jadi karena itu di dalam percaturan rohis kerohanian Islam, kampus-kampus di seluruh Indonesia
itu kalau Jamaah Salahuddin seakan-akan identik dengan Masjid Salahuddin, dan itu ternyata tidak benar kan, sampai kemudian ketika Rektor TAS Gadjah Mada itu dipimpin oleh Pak Ikhlasul Amal, maka masjid kampus ini yang sampai sekarang tidak diberi nama, ya diberi nama Masjid Kampus Maska, itu didirikan. Waktu itu saya ingat ketika dicoba menentukan arah kiblatnya itu pas ketika Pak Harto turun tahta. Ada yang ingat tuh Pak Harto turun tahta berapa itu? 21 Mei 1998. Itu yang sangat mudah diingat oleh kami di Masjid Kampus ini, karena ketika kami ngukur-ngukur di daerah Kana itu arah kiblatnya kemana, maka kemudian kita sambil mendengarkan pengumuman di radio. Nah ternyata pada, saya lupa jamnya, mungkin jam 11-an atau jam 10, Pak Harto menyatakan diri, mengundurkan diri sebagai Presiden Republik Indonesia yang kedua. Nah disitulah sebenarnya awal didirikannya Masjid Kampus ini, dan alhamdulillah sampai sekarang Masjid Kampus Universitas Gadjah Mada ini termasuk masjid yang nggak tahu termasuk terbesar apa enggak ini masjid kita? Terbesar di UGM. Terbesar di UGM. Terbesar di UGM ya. Kalau dibanding dengan Masjid Syuhada, saya kira ini lebih besar ya. Tapi saya nggak tahu kalau dibanding dengan masjid besar atau masjid gede Kauman. Kalau di seluruh itunya latarnya mungkin, cuma masjid Kauman itu hanya lantai 1 ya. Kalau ini kan lantai 2. Ya cukup besar lah saya kira. Tapi kalau dilihat dari jamaahnya, insya Allah Masjid Kampus ini termasuk masjid yang paling besar jamaahnya. Nah para jemaah rahimakumullah, sedikit tadi menginformasikan kenapa Jamaah Salahuddin ketika itu didirikan, tiada lain adalah agar dakwah Islamiyah khususnya di kampus Gadjah Mada itu dapat berkembang dengan lebih baik. Nah strategi apa yang diambil ketika itu oleh Jamaah Salahuddin adalah mencoba mengawinkan prinsip-prinsip keislaman dengan kecenderungan yang ada pada saat itu, yang dalam bahasa sekarang itu dikenal dengan istilah kontekstual. Pak adalah Jamaah Salahuddin yang menggunakan istilah ke-Inggris-Inggrisan di seluruh kampus di Indonesia ketika itu, walaupun salah ya. Jadi pada tahun 1976 itu dimulailah apa yang disebut dengan Ramadan on Campus, pakai O ya, sehingga singkatannya kalau kita melihat arsip yang lama itu ROC, Ramadan on Campus. Sampai kemudian oleh almarhum Pak Profesor Teguh Yaakob waktu itu menjadi rektor, memanggil pengurus Jamaah Salahuddin, kemudian memberitahu, Mas, bahasa Inggris Anda itu bagus tetapi salah. Jadi bukan Ramadan on Campus tetapi Ramadan in Campus. Nah sejak itu maka ROC itu dirubah menjadi RIC, Ramadan in Campus. Dan istilah itu kemudian menjadi istilah yang sangat populer, tidak hanya di kampus Gadjah Mada, tidak hanya di kota Yogyakarta dan sekitarnya, tetapi juga di seluruh Indonesia. Jadi istilahnya waktu itu Jamaah Salahuddin leads the way, menjadi apa?
pemimpin di dalam dakwah kampus, ya. Maka seluruh kampus di Indonesia lantas menyelenggarakan apa yang disebut dengan Ramadan in Campus itu, ya, Ramadan di kampus. Kemudian daripada salah bahasa Inggrisnya kemudian diindonesiakan, ya, menjadi RDK, Ramadan di kampus. Nah, sejak itu para jemaah rahimakumullah, kalau kita melihat perjalanan maka ada perbedaan nuansa. Jadi pada tahun 70-an itu umat Islam, mahasiswa Indonesia, mahasiswa Islam itu semacam kehilangan rasa percaya diri. Kenapa? Rasa percaya diri itu rendah di kalangan mahasiswa, bahkan di kalangan umat Islam ketika itu, karena merasa bahwa umat Islam yang jumlahnya sangat besar itu tidak seperti Jamaah Salahuddin tadi, tidak lead the way di dalam kebudayaan, di dalam peradaban manusia. Maka penceramah-penceramah yang tampil di forum ROC yang pertama yang ada di gelanggang mahasiswa itu didominasi oleh cendekiawan kampus. Jadi kalau kita membedakan istilah cendekiawan dan ulama, jadi cendekiawan itu katakanlah mereka yang memahami keilmuannya, terutama dalam hal yang kita sebut tanda petik ilmu-ilmu umum, tetapi dia memahami ilmu agama, sering kemudian dia disebut dengan cendekiawan muslim. Sedangkan ulama itu terutama mereka yang menekuni ilmu-ilmu keislaman, ya, ulama. Maka yang mendominasi penceramah Ramadan on campus, ya, di Jamaah Salahuddin awal-awal itu adalah mereka-mereka yang latar belakangnya adalah dalam bidang atau disiplin ilmu-ilmu umum dengan memiliki kemampuan dalam bidang keislaman. Maka kita mengenal ketika itu bintang-bintang penceramahnya, kita mengenal ada Pak almarhum, ya, yang satu kampus, satu jurusan dengan saya, senior saya, itu adalah almarhum Dr. Insinyur Ahmad Sahirul Alim. Beliau itu dosen ilmu kimia di Fakultas MIPA, tetapi beliau itu hafid, beliau itu hafal Al-Quran. Beliau adalah salah satu, ya, kita sebut sebagai bintang penceramah. Tahu nggak para jemaah, untuk mengukur dia itu bintang apa enggak? Itu sederhana saja. Karena setiap kali kita menyelenggarakan ceramah tarawih itu kan kita menghindarkan kotak itu, ya kan? Nah, kotak itu setiap akhir tarawih kemudian kita kumpulkan, kemudian kita keluarkan uangnya, kemudian kita hitung, kemudian kita rekap. Nah, di dalam kurang lebih 29 malam itu atau 28 malam itu kita bisa melihat bintang-bintang penceramah itu siapa berdasar dari dana yang dikumpulkan dari pengumpulan itu. Yang tertinggi itu artinya termasuk penceramah yang favorit, yang sangat diminati oleh para jemaah. Nah, makanya salah satu diantaranya itu almarhum Dr. Insinyur Sahirul Alim MSc. Di samping Pak Alim, kita menyebutnya Pak Alim, itu tentu saja ada nama Pak Amin Rais. Nah, awal-awal Pak Amin Rais itu belum datang dari Amerika, karena beliau masih belajar di Universitas Chicago, dan baru mungkin tahun kedua, tahun ketiga, saya lupa, itu beliau datang. Dan kemudian cepat menjadi salah satu bintang di
forum Ramadan on campus itu. Tetapi dari semua itu, tentu saja jemaah semuanya yang paling spektakuler itu adalah kehadiran almarhum Buya Hamka juga di acara Ramadan on campus. Saya ketika itu masih ingat, kalau Anda lihat di gelanggang mahasiswa itu kan ada pagernya ya. Jadi karena ingin melihat Buya Hamka, karena waktu itu belum ada CCTV yang bisa menyoroti Buya Hamka kemudian ditayangkan di luar, itu nggak bisa kita. Kalau ada jemaah yang ingin melihat langsung kemudian naik di sepanjang pagar yang mengelilingi gelanggang mahasiswa itu. Nah, berikutnya tentu saja itu akan menjadi berita nasional. Buya Hamka memberikan ceramah di gelanggang mahasiswa yang diadakan oleh Jamaah Salahuddin. Ya. Dan bintang berikutnya, tetapi ini tidak diselenggarakan pada saat Ramadan di kampus, tetapi diselenggarakan pada saat Idul Adha. Kalau Anda masih ingat, dulu itu kan kita menyebutnya Orde Baru. Orde Baru itu tentu saja tokohnya adalah almarhum Pak Harto, ya kan? Nah, almarhum Pak Harto itu tidak hubungannya tidak begitu harmonis dengan salah seorang jenderal yang sangat terkenal, namanya Jenderal Abdul Haris Nasution. Ya. Kemudian Pak Nasution, Pak Jenderal ini kita undang untuk memberikan ceramah Idul Adha. Diselenggarakan di mana? Diselenggarakan di depannya gelanggang mahasiswa, mulai dari bundaran kampus itu sampai ke lapangan Grasaba Pramana. Barangkali ketika itu jumlah jamaahnya adalah terbanyak. Kalau di Jogja itu jumlah jamaah terbanyak biasanya di alun-alun utara. Tapi ketika diselenggarakan itu Idul Adha dengan penceramah Abdul Haris Nasution, maka luar biasa jamaahnya. Itu juga yang menyelenggarakan adalah Jamaah Salahuddin. Nah, jemaah semuanya, ini hanya sekadar kilas balik betapa Jamaah Salahuddin leads the way, betapa Jamaah Salahuddin itu menjadi pemimpin di depan di dalam hal bagaimana mengemas dakwah kampus yang kemudian menjadi mode di seluruh kegiatan kampus di seluruh Indonesia. Ya. Nah, sedikit cerita tentang Pak Abdul Haris Nasution itu naskah ceramahnya itu kita cetak dengan baik, kemudian kita sebarkan pada saat itu habis, kemudian kita cetak ulang. Tapi mungkin ya ini semacam kelanjutan dari Malari. Pernah dengar Malari ya? Tahu Malari? Ini kalau mayoritasnya adik-adik mahasiswa mestinya sejarah-sejarah gerakan mahasiswa di Indonesia itu harus ingat itu. Jadi Malari itu kaitannya dengan 5 Januari, ya Pak? Saya lupa juga singkatannya. Ri-nya itu Januari. Pemimpinnya waktu itu adalah yang sekarang dokter, ya, Hariman Siregar. Apa yang terjadi ketika itu? Ya, anti Jepang. Mobil-mobil Jepang di Jakarta, mungkin di beberapa kota yang besar itu dibakar. Kemudian ketika itu diadakan agar mahasiswa jangan
masuk di dalam dunia politik. Ya. Nah, dampaknya kepada tadi ceramahnya Pak Abdul Haris Nasution itu, kemudian kampus Gajah Mada diserbu oleh tentara, kemudian ceramahnya itu kemudian diambil, kemudian beberapa aktivis kemudian diinterogasi oleh ya yang berkuasa ketika itu, bahkan ada teman kita 2-3 orang sempat ditahan gara-gara itu. Nah, inilah sedikit kisah para jemaah sekalian yang terkait dengan kepemimpinan Jamaah Salahuddin dalam bidang dakwah Islamiyah di kampus, yang kalau kita rekam pada tahun-tahun itu, yang namanya dakwah Islam itu bukan bukan urusan yang mudah. Jarang sekali orang itu mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jarang sekali. Ya, yang namanya bukti kita, teman-teman perempuan kita, tidak ada satupun yang berjilbab. Ya, jadi karena itu bungkus yang dilakukan oleh Jamaah Salahuddin merupakan salah satu cara memadukan keislaman dengan kekinian yang dibungkus dengan istilah pop itu tadi, populer. Ya. Nah, alhamdulillah kemudian itu menjadi salah satu cara menarik para jemaah, dan ya kita tahulah sekarang yang namanya dakwah Islamiyah di kampus-kampus di seluruh Indonesia itu sudah merupakan sesuatu yang niscaya, ya, merupakan sebuah perjalanan yang panjang. Nah, dalam konteks itu kalau kita kembali kepada tema kita menjadi cendekiawan muslim, jadi saya ingin mengutip Al-Quran, ya, Al-Quran itu apa? Ali Imran 190, ya, Ali Imran 190. Jadi istilah ulul albab itu dari situ. Saya kok tiba-tiba lupa, ada yang bisa bantu saya mengingatkan sedikit awalnya? Mas moderator ingat enggak? Enggak, Pak. Ntar saya kok tiba-tiba lupa ya. Ini ya, saya baca. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatil liulil albab. Ya, sesungguhnya inna fi khalqis samawati wal ard, sesungguhnya di dalam penciptaan langit dan bumi, wa ikhtilafil laili wan nahar, dan silih bergantinya malam dan siang, la ayatil liulil albab, ada merupakan tanda-tanda bagi ulil albab atau ulul albab. Jadi kalau menggunakan Al-Quran ini, mas sebenarnya cendekiawan muslim atau cendekiawan Islam yaitu ulil albab. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatil liulil albab. Jadi dalam penciptaan langit dan bumi dan bergantinya siang dan malam itu menjadi tanda-tanda atau merupakan tanda-tanda bagi ulul albab. Jadi kalau begitu, siapa ulul albab, siapa cendekiawan Islam itu? Ya,
alladzina yadhkurunallaha qiyama wa qu'uda wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Jadi ayat 191 itu memberikan penjelasan siapa ulil albab itu, alladzina yadhkurunallaha qiyama. Jadi dialah yang senantiasa ingat pada saat berdiri, wa qu'uda wa ala junubihim, dalam saat berbaring, wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard, dan senantiasa bertafakur, memikirkan tentang bagaimana langit dan bumi itu diciptakan. Kemudian sesudah bertafakur itu dia mengatakan Rabbana ma khalaqta hadza batila, duhai Tuhanku, Engkau tidak menciptakan semuanya itu secara sia-sia, secara batil. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Maha suci Engkau dan jauhkanlah hamba dari panasnya api neraka. Nah, jadi kalau saya tadi mendahului uraian tentang sejarah Jamaah Salahuddin, maka cendekiawan itu kan di dalam gambaran ini tadi, dalam setiap posisi, alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim, ya, senantiasa ingat kepada Allah. Nah, jadi kalau begitu cendekiawan muslim itu memang pertama-tama itu adalah hablum minallah, hubungan dengan Allah. Allah adalah sang khaliq, Allah adalah sang maha pencipta, bahkan bisa juga Allah itu adalah sang inspirasi, ya, sang inspirator yang senantiasa memberikan inspirasi kepada cendekiawan Islam itu, cendekiawan muslim itu. Nah, kemudian memang pertanyaan yang utama itu Rabbana ma khalaqta hadza batila, apakah ciptaan Allah langit dan bumi dan juga diciptakan seluruh manusia beserta seluruh hal-hal yang terkait dengan kemanusiaan secara umum, yaitu tidak sia-sia. Apa artinya tidak sia-sia? Artinya ciptaan Allah itu adalah pelajaran bagi cendekiawan muslim itu. Ya. Jadi kalau kita tanya apa yang dipelajari di perguruan tinggi, khususnya di Universitas Gadjah Mada ini, kalau kita bagi bidang keilmuan di Universitas Gadjah Mada ini yang bernama universitas, itu kan artinya universum, meliput segala macam bidang keilmuan. Ada yang disebut dengan ilmu-ilmu kehidupan atau life sciences seperti biologi, kedokteran dan lain-lain, yaitu life sciences. Ada bidang yang disebut dengan science and engineering, sains dan keteknikan. Ada bidang yang disebut dengan agriculture, ya, yang meliputi kaitannya dengan pertanian. Dan ada yang disebut dengan social sciences, ilmu-ilmu sosial. Ada yang juga disebut dengan humanity, ilmu-ilmu kemanusiaan, yang meliputi misalnya FIB dan filsafat. Jadi semuanya itu ada di dalam. Tapi kalau kita melihat pembagian ilmuwan itu, apa tuh sebenarnya yang dipelajari itu semuanya? Kalau dalam bahasa Al-Quran tadi, itu tiada lain adalah ciptaan Allah. Semuanya itu adalah ciptaan Allah. Jadi misalnya kita yang mau belajar kosmologi, yang mau belajar tentang
universe ini, ya, tentang jagat raya ini. Apa tuh jagat raya itu? Nah, kita mungkin mulai dari bumi kita. Kemudian ada bumi kita, ada bulan, ada matahari, ada bintang-bintang, ya. Nah, itu yang sering kita definisikan sebagai sebuah tata surya. Tapi itu dikembangkan oleh para ahli kosmologi, tidak sesederhana itu. Tata surya itu hanya bagian kecil dari jagat raya. Karena tata surya yang lain di jagat yang lain itu juga ada semacam tata surya sebagaimana di bumi kita ini. Maka kemudian ada istilah galaksi dan lain sebagainya. Ya, itu mempelajari ciptaan Allah. Nah, mungkin yang sekarang sedang ramai di sekitar kita itu yang terkait dengan masalah kemanusiaan, ilmu sosial. Yang sekarang sedang ramai misalnya itu mungkin soal hukum, ya kan? Kemudian berikutnya itu adalah tentang sosial, tentang politik, ya. Saya nggak tahu sekarang itu masih ada nggak teman-teman yang belajar ilmu politik yang mempertanyakan sudah cocokkah sistem politik yang sekarang diadopsi oleh negara kita dengan demokrasi yang kita lihat sekarang ini, di mana ujung tombak dari demokrasi itu adalah partai politik, ya kan? Dan partai politik itu ya tentu saja kemudian yang sangat berkuasa di Indonesia di dalam menentukan kewenangan-kewenangan yang ada di dalam pemerintahan kita ya. Nah, pertanyaannya tadi itu apakah hal-hal semacam ini sudah benar? Nah, para jemaah semuanya, kalau kita kembali kepada cendekiawan, mari kita di dalam konteks keislaman ini kembali kepada keteladanan Nabi Muhammad SAW, ya. Laqad kana fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh pada diri Nabi Muhammad itu terhadap apa? Sungguh pada diri Nabi Muhammad itu terdapat sebaik-baik keteladanan, ya, sebaik-baik keteladanan. Jadi kalau kita tanya Nabi Muhammad itu cendekiawan atau bukan? Cendekiawan atau bukan Nabi Muhammad? Ya, salah satu bagian dari kenabian Muhammad itu adalah kecendekiaannya ini. Ya, apa salah satu ciri dari kecendekiaan itu? Pada umumnya cendekiawan itu berada pada posisi sebagai pelopor, berada pada posisi sebagai pionir. Pionir dalam banyak sisi, ya, dalam banyak sisi. Jadi kalau tadi saya ilustrasikan Jamaah Salahuddin, nah Jamaah Salahuddin itu bisa kita sebut sebagai cendekiawan di dalam mengintroduksikan dakwah Islamiyah di kampus, ya, bisa mengintroduksikan. Nah, mungkin Anda yang sedikit membaca sejarah, ya, di Indonesia ini pernah lahir apa yang disebut dengan ICMI, Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia, yang lahirnya pada bulan Desember tahun 1990. Yang ketika itu ketua pertamanya adalah Bapak Profesor Baharudin Yusuf Habibie. Kalau Pak Habibie ditanya, menurut Bapak siapa tuh cendekiawan Muslim? Beliau menjawabnya dengan gampang, bagi saya cendekiawan Muslim itu adalah seseorang yang tidak buta huruf. Terus wartawan tanya lebih lanjut, maksud Bapak gimana tidak buta huruf? Terutama tidak buta huruf terhadap lingkungannya. Jadi seorang cendekiawan itu harus bisa memahami lingkungannya. Nah, karena itu cendekiawan itu macam-macam nih.
ya. Jadi ada cendekiawan dalam konteks tadi, ya, dalam konteks seperti Nabi Muhammad SAW, ketika beliau itu pertama kali diangkat sebagai Rasulullah melalui surat apa? Al-Alaq, Iqra itu, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram, dan seterusnya. Maka ketika itulah Nabi Muhammad berposisi sebagai Rasulullah. Sebagai Rasulullah, beliau itu memperkenalkan akidah baru bagi orang-orang Arab ketika itu. Ya, yang lain sama sekali dibandingkan dengan yang dilakukan oleh mayoritas orang Arab Quraisy ketika itu. Nah, ketika itulah maka Nabi Muhammad betul-betul menjadi seorang pionir, menjadi seorang pembuka wawasan dalam bidang keyakinan ketika itu. Dan sesuatu yang baru itu biasanya memang akan mendapatkan tantangan. Nah, kalau para jamaah itu membuka sedikit sejarah ketika ISMI itu didirikan, ya, dengan ketuanya itu adalah Pak Habibie sendiri, itu juga tidak mulus, tantangannya itu ada. Nah, waktu itu memang ISMI dikritik, ya, karena dianggap sebagai apa? Upaya-upaya mengkolaborasikan keislaman dengan kekuasaan, di mana kekuasaan saat itu dipegang oleh Pak Harto dan kecendekiaannya itu kemudian dikolaborasikan. Nah, para jemaah sekalian, dalam perjalanan sejarah umat Islam yang sangat panjang, tarik menarik semacam itu selalu saja terjadi. Saya ingin membandingkan antara kondisi ISMI, ya, ketika itu, maka bersamaan ISMI lahir itu Pak Harto juga mengundang apa yang kemudian dikenal dengan nama Bank Islam, yang buka kantor di sini sekarang, Bank Muamalat. Itu adalah Bank Islam, atau kita menyebutnya Bank Syariah pertama yang berdiri di Indonesia. Bersamaan dengan itu, Pak Harto itu juga membuat apa yang sekarang populer dengan istilah Majelis Ulama Indonesia, yang ketua pertamanya adalah Buya Hamka. Kemudian menyusul didirikannya Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia itu. Nah, di dalam perjalanannya jemaah semuanya, ini semua, ya, menyemarakkan dakwah Islamiyah di Indonesia. Ya, ada Bank Muamalat, ada Majelis Ulama, ada Cendekiawan Muslim atau Cendekiawan Islam Indonesia. Ya, yang ketuanya kebetulan Pak Habibie. Nah, kalau tadi saya mengatakan bagaimana kita mencoba membandingkan dengan kondisi yang ada di Mesir sekarang, ya, kita bisa bandingkan kondisi Indonesia dan kondisi Mesir, dan bagaimana sebaiknya posisi cendekiawan itu. Kira-kira berapa tahun yang lalu, mungkin 3 atau 4 tahun yang lalu, Husni Mubarak itu rontok. Kemudian Mesir, Husni Mubarak itu simbol militerisme di Mesir. Husni Mubarak itu rontok. Kemudian diadakan pemilihan umum di Mesir, dan di dalam pemilihan umum itu terpilih Presiden Mursi yang mewakili Ikhwanul Muslimin atau Ikhwanul Muslimin, yang singkatannya sering cukup dikatakan Al-Ikhwan, ya. Kemudian
Mursi ini memimpin, ya, sampai kemudian suatu saat Mursi ini dijatuhkan oleh Jenderal Al-Sisi, ya kan, tanpa melalui pemilihan. Pokoknya Mursi dikudeta dan yang memimpin pemerintahan adalah Jenderal Sisi. Baru kemudian sesudah dia mengambil alih, dilakukan pemilihan umum, dia terpilih. Nah, katanya demokrasi, ya, katanya demokrasi. Nah, di mana posisi cendekiawan Muslim dalam konteks seperti itu? Dan negara-negara Islam itu terbelah di dalam memandang Mesir ini. Saya tidak tahu pandangan Indonesia, karena sejauh ini Indonesia tidak secara resmi apakah menyetujui atau mengkritik kondisi di Mesir itu. Tapi di dunia Islam yang lain kita melihat ada dua kelompok negara. Kelompok negara yang masih menganggap Presiden Mesir itu Al-Sisi itu adalah Turki. Tetapi kelompok yang lain bahkan membantu dengan dana. Contohnya misalnya Saudi Arabia itu mengakui Jenderal Al-Sisi, yang salah satu keputusannya akhir-akhir ini masih tetap menghukum mati presiden terpilih ketika itu Mursi, ya, sampai sekarang. Tapi belum dilaksanakan hukuman matinya, tetapi pengadilan sudah memutuskan Mursi dinyatakan bersalah dan harus dihukum mati. Dan sampai sekarang paling tidak suara dari Kementerian Luar Negeri kita itu kita nggak mendengar bagaimana menilai kondisi saudara kita di Mesir sana, di mana Mesir ini keislamannya itu menjadi salah satu barometer Islam di dunia. Kenapa? Karena di situ ada Al-Azhar, Universitas Al-Azhar, di mana di situ Mufti Al-Azhar itu peranannya sangat penting. Jadi pesantren-pesantren modern di Indonesia, khususnya Gontor, itu senantiasa berkiblat ke Al-Azhar. Dan kita tahu Al-Azhar itu adalah bisa dikatakan perguruan tinggi tertua di dunia, karena sekarang usianya sudah lebih dari 1000 tahun, ya, sudah lebih dari 1000 tahun. Gajah Mada baru berapa nih? Gajah Mada itu baru 65 nih, ya, masuk 66 ya. Tahun ini Gajah Mada berusia tahun 66. Al-Azhar itu melebihi 1000 tahun usianya. Dan Mufti Al-Azhar itu dalam konteks kecendekiaan tadi itu punya posisi yang sangat penting. Nah, yang nggak nyaman kondisi sekarang ini, Mufti Al-Azhar, ya, pro dengan Jenderal Al-Sisi. Nah, ini positioning. Nah, saya tidak mau bicara politik macam-macam, tapi sekadar untuk mengingatkan kita bagaimana posisi cendekiawan itu di dalam persoalan-persoalan kemasyarakatan dan di dalam persoalan-persoalan keilmuan. Nah, saya ingin nanti ada dialog, ya, karena saya cuma sekadar menyampaikan apa yang saya baca, apa yang saya tafsirkan dari peristiwa-peristiwa yang ada itu. Nah, dalam perjalanan keislaman di Indonesia, jadi para jamaah rahimakumullah, di mana sampai sekarang Indonesia itu adalah negara Islam, negara dengan penduduk Islam terbesar di dunia, ya, terbanyak di dunia. Jadi jumlahnya lebih dari 200 juta. Terbesar kedua itu adalah Pakistan, ya, yang ketiga itu adalah India dari segi jumlahnya, tapi Indonesia itu yang terbesar. Nah, akhir-akhir ini ada istilah Islam Nusantara. Islam Nusantara.
Nah, hari ini kalau tidak salah saya minta para jemaah yang ingin sedikit lebih tahu tentang, walaupun pendek artikelnya, mantan Rektor UIN Jakarta Pak Azumardi Azra menulis sedikit tentang Islam Nusantara itu, yang sebenarnya secara umum sama dengan Islam mainstream, ya. Cuma Pak Azumardi Azra itu memberi istilah sendiri dengan Islam Nusantara. Tidak hanya di Indonesia Islam Nusantara itu, tetapi mencakup Melayu juga, yaitu Filipina Selatan, kemudian Singapura, kemudian Malaysia, kemudian juga sebagian Thailand dan sebagian Kamboja. Itu yang disebut dengan Islam Nusantara, yang disebutnya sebagai flowering Islam, Islam berbunga-bunga. Yang beda sama sekali mungkin terutama di dalam praktek-praktek keseharian, ya, praktek-praktek keseharian. Nah, jadi karena itu kita meletakkan di mana ide-ide keislaman yang disimbolisasi oleh semacam katakanlah dua ormas terbesar di Indonesia saat ini. Ya, ISMI lahir kebelakangan. Jadi misalnya Islam gaya Nahdlatul Ulama yang terkenal ajarannya Aswaja, Ahli Sunnah wal Jamaah. Kemudian Islam gaya Muhammadiyah yang lahir di Yogyakarta dengan tokoh sentralnya itu Kiai Dahlan. Kalau NU itu adalah tokoh sentralnya Kiai Hashim Asy'ari. Kalau teman-teman dari Nahdlatul Ulama menyebutnya Hadratus Syekh, yang bermarkas di Jombang, Jawa Timur sana, ya. Kita melihat corak semacam itu. Nah, mungkin ini kita semua itu akan melihat kira-kira corak yang kayak apa ke depan ini Islam di Indonesia, dan bagaimana posisi cendekiawan Muslim di dalam membawa corak-corak Islam seperti itu. Nah, itu adalah Islam gaya Indonesia yang saat ini tentu saja tadi didominasi oleh gaya Nahdlatul Ulama dan gaya Muhammadiyah. Mungkin ada yang lain, tapi ini saya menyebut yang dominan saja. Yang lain-lain tentu saja memiliki gaya yang sama, yang sekarang ramai dengan istilah Islam Nusantara. Saya kira itu saja yang bisa saya sampaikan sebagai pengantar. Mudah-mudahan kita dapat menyelesaikan Ramadan 1436 Hijrah ini dengan sebaik-baiknya, dan sebagaimana seruan Al-Quran, kita kemudian menjadi la'allakum tattaqun. Usikum wa iyaya bitaqallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih kepada Bapak Herul Amal. Lalu untuk selanjutnya sebelum buka bersama kita ada sesi pertanyaan. Dibuka untuk 2 pertanyaan terlebih dahulu kepada jemaah yang ingin bertanya. Kami silakan untuk sebuah pertanyaan dulu. Oh iya, Apa? Agak ke depan saja. Halo-halonya nggak sampai. Oh, ada. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Saya menemukan ada deskripsi ulul albab yang lain dalam Al-Quran. Dalam surat Az-Zumar ayat 18, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana, ulaika alladzina hadahumullah wa ulaika hum ulul albab." Jadi kalau saya baca dari ayat ini secara sederhana, bahwa yang dimaksudkan dengan cendekiawan itu adalah orang yang mendengarkan berbagai paradigma pendapat, kemudian dia mengikuti yang terbaik dari pendapat-pendapat yang ada. Makanya dikatakan sebagai orang yang mendapatkan petunjuk dari Allah adalah cendekiawan. Pertanyaan saya,
mesti ada orang membuat beras saja dipalsukan. Nah, jadi susah sekali untuk memilah paradigma yang paling benar. Nah, mungkin saya ingin mendapatkan penjelasan bagaimana kita memproduksi paradigma yang bisa kita anggap benar, sehingga bisa kita lakukan sebagai salah satu kategori cendekiawan dan lain-lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ya, saya jawab aja dulu ya, langsung. Apa yang disampaikan tadi dari Al-Qur'an 18 mungkin juga agak senada ya pada ayat yang lain yang mengatakan wala taqfu ma laisa laka bihi ilm inna syam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Itu surat dalam Bani Israel. Janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak memiliki ilmu. Ya. Kenapa? Inna syam'a wal basara, karena pendengaran, penglihatan, wal fuada, dan hati kamu itu akan dimintai pertanggungjawabannya. Ya. Jadi senada dengan itu tadi, memang seorang cendekiawan itu banyak tadi membanding-bandingkan berbagai macam paradigma, berbagai macam aliran. Nah, para jamaah rahimakumullah yang sekarang mungkin kita sebut aliran besar di dalam Islam, itu kan ada dua. Ya. Kalau tadi saya mengatakan gambaran tentang Mesir, itu kan Mesir itu mayoritasnya Sunni. Ya, Arab Saudi itu Sunni, kemudian Turki itu juga Sunni. Sesama Sunni itu ternyata juga ada perbedaan di dalam menafsirkan realitas kehidupan, dalam hal ini konteks Mesir tadi. Nah, aliran besar dalam Islam sekarang ini kan ada dua tadi, yaitu Sunni dan Syiah. Sunni itu yang paling dominan, Syiah itu tentu saja motornya itu ada di Iran. Dan saya kira berkali-kali kalau kita membaca tulisan salah satunya dari Buya Syafi'i, Sunni Syiah itu tidak dikenal di zaman Rasulullah. Bahkan juga tidak ada juga di dalam Al-Quran pembagian Sunni Syiah itu. Sunni Syiah itu timbul setelah Khulafaur Rasyidin yang keempat, Sayyidina Ali ya, yang terbunuh kemudian digantikan oleh anaknya ya, kemudian di situ mulai ada ya keturunan Ali, Hasan, Husain sampai sekarang ini kepada Ayatullah di Iran ya, dan sekitarnya itu, yang itu adalah Syiah. Nah, tentu cendekiawan Islam sekarang ini kan ditanya nih, dalam konteks Sunni Syiah itu kita yang mana nih? Kan? Nah, mayoritas kita tentu saja Sunni gitu. Tapi di Indonesia itu juga ada Syiah, walaupun jumlahnya sangat minoritas. Yang puncaknya itu terjadi di kota Sampang, masih ingat ya? Kota Sampang, Madura, di mana terjadi pembunuhan terhadap anggota Syiah. Nah, ini saya tidak ingin menjudgment, tidak ingin menilai, tidak ingin mengarahkan para jamaah yang mana, tapi salah satu ciri dari cendekiawan tadi itu harus kritis, membanding-bandingkan mana atau sebenarnya yang terbaik yang bisa mengarahkan jalan keislaman kita ini, yang betul-betul ujungnya itu adalah diridhoi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi misalnya kalau kita tanya apakah Syiah lebih diridhoi atau Sunni lebih diridhoi oleh Allah, mungkin sementara ini kita mengatakan dua-duanya diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi mana yang paling benar? Nah, mari kita diskusikan tadi. Wala taqfu ma laisa laka bihi ilm.
Nah, ini saya kira mungkin nanti bagian dalam diskusi yang lain. Tapi posisi seorang cendekiawan senantiasa berpikir kritis. Betul tadi, membanding-bandingkan, mencoba mencari mana yang terbaik dari yang ada. Termasuk di negara Indonesia ini kan macam-macam. Semuanya Sunni, tetapi kemudian ada katakanlah semacam firqah-firqah yang lain. Ya, mana yang terbaik? Ya tentu kitalah yang akan mencari dengan bermunajat, dengan berdoa kepada Allah bahwa ini adalah pilihan yang menurut kita terbaik saat ini. Saya kira begitu posisi kita. Saya kira begitu. Ya, terima kasih Pak untuk jawabannya. Lalu untuk pertanyaan berikutnya. Cukup. Oh, ini ada satu lagi. Terima kasih yang memberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Di sini berbicara mengenai cendekiawan. Jadi sedikit mungkin tentang kata-kata Rasulullah, yaitu seperti tauhid, sekitar siasat dan juga tinggi ilmu. Ini berkaitan dengan cendekiawan. Lalu yang ingin saya tanyakan mengenai peran media. Jadi untuk menambahkan seorang cendekiawan atau menentukan seorang cendekiawan muslim itu peran media sangat penting. Dan di Indonesia media sekarang dikuasai oleh orang-orang yang mungkin tidak berpihak pada muslim. Jadi banyak tokoh-tokoh muslim cendekiawan muslim itu digerakkan, sedangkan tokoh-tokoh yang menghambat muslim atau itu bisa kita bilang non muslim itu mulai diangkat di Indonesia ini. Kita bangga bahwa Indonesia itu negara Islam terbanyak sedunia, tapi kalau kita melihat tentang statistikanya, dulu kita 90% negara, 90% masyarakat Indonesia muslim, tapi saya kemarin lihat di statistik terakhir dari survei 75%, jadi kita benar-benar turun mayoritas agama Islamnya. Itu berkaitan dengan media. Lalu saya boleh berkata bahwa cendekiawan itu akan bilang apabila tidak ada dukungan. Dan di Indonesia ini saya amati bahwa siapa yang dapat pesan dialah yang akan besar dan benar. Dan kan banyak cendekiawan muslim mulai diturunkan atau digadukan dengan penyiaran media yang memutar balik fakta. Nanti yang ingin saya tanyakan, bagaimana kita menyikapi tentang media seperti itu, sedangkan masyarakat Indonesia pada dasarnya itu banyak yang awam, mayoritas masih awam dan kurang memahami atau mempelajari kita ya. Bagaimana kita menyikapi tentang hal itu, dan juga tentang bagaimana kita bisa memahamkan masyarakat Indonesia tentang pilihan cendekiawan muslim yang patut dari keluarga atau menjadi teladan, bukanlah mereka-mereka yang disiapkan dalam media yang diberubahkan dengan seperti itu luar biasanya, namun itu adalah isu atau manajemen isu dari sang pemilik atau pihak media. Terima kasih. Mohon maaf ada kata-kata lebih dari Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, saya kira betul sekali apa yang Anda sampaikan. Peranan media itu besar. Ya, peranan media itu besar sekali. Siapa yang diangkat oleh media itu memang seakan-akan tampil. Ya, tampil. Nah, karena itu tadi bisa dua hal yang dilakukan oleh umat. Pertama, memiliki media yang bisa menyeimbangkan agar si A si B itu yang sebenarnya bukan cendekiawan yang sejati, tetapi karena dibesarkan oleh media seakan-akan dialah, lah itu bisa mendapatkan balance, mendapatkan perimbangan. Nah, kita punya, nah itu sebabnya. Maka tadi kalau saya cerita tentang media, tentang awal-awal Pak Harto dekat dengan umat Islam, tadi ada Bank Muamalat, ada Majelis Ulama, ada ISMI. Tapi saya tadi lupa menambahkan itu ada ketika itu media penting sekali, ya, yaitu ketika itu ada namanya Republika, ya, yang menyuarakan suara dari umat Islam, ya, dan sampai sekarang alhamdulillah Republika itu ada,
Jadi Republika itu bersamaan lahirnya dengan ISMI karena salah satu motor dari Republika itu adalah ISMI. Ya, yang mensponsori supaya Republika itu lahir. Tapi dalam perkembangannya kemudian memang terutama setelah teknologi informasi itu marak sedemikian rupa, maka kemudian umat Islam mulai tertinggal lagi, terutama di Indonesia itu. Nah, karena itu cara yang kedua itu bagaimana majelis-majelis taklim semacam ini itu juga bisa menginformasikan atau juga melalui apa yang sekarang disebut dengan media sosial. Apakah melalui Facebook atau melalui Twitter, kita memberikan counter informasi, perimbangan informasi. Ya, saya kira dengan cara semacam itu kita bisa mendapatkan informasi yang berimbang. Nah, pada tingkat dunia, jemaah rahimakumullah, itu juga sudah dimulai sebenarnya. Dulu yang namanya sumber berita terkenal itu kita sering menyebutnya BBC, ada CNN, ya kan. Sekarang kan sudah mulai ada yang namanya Al Jazeera. Pernah nonton ya Al Jazeera? Itu kantor pusatnya ada di Qatar kalau tidak salah. Ya, dimiliki oleh orang Islam. Ini dalam rangka counter itu informasi-informasi sehingga umat itu mendapatkan informasi yang seimbang. Nah, saya kira apa yang disampaikan Anda itu penting sekali dan memang itu kita masyarakat Islam, mukminin dan mukminat itu harus ya punya perhatian yang bagus ya terhadap apa-apa yang dikemas yang seakan-akan benar oleh media itu sebenarnya tidak benar gitu. Nah, karena itu ini kita mohon terutama pada cendekiawan Islam yang masih muda-muda ini, terutama di kalangan mahasiswa ini, supaya mengaktifkan tadi media sosial untuk memberikan informasi yang lebih imbang di tengah-tengah masyarakat. Saya kira demikian saja para jemaah rahimakumullah. Selamat menjalankan saum Ramadan sampai kita akan menyelesaikan kurang lebih selama 29 hari ke depan. Terima kasih atas perhatiannya. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Usikum wa iyyakum taqwa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Cek. Ya, terima kasih pada Bapak Hermawan. Ya, dua pertanyaan tadi dirasa sekian kajian kita bersama pada sore hari ini. Sebelum dibubarkan ada beberapa informasi dari kami. Yang pertama, insya Allah yang menjadi pengisi ceramah pada tarawih malam adalah Bapak Amir Rais yang juga merupakan salah satu cendekiawan Muslim yang mendapat banyak jamaah dalam untuk malam. Lalu berikutnya untuk besok Jumat kajian buka bersama akan diisi oleh Presiden ACT yaitu Bapak Ahyudin dengan tema Jihad Kemanusiaan untuk Muslim Rohingya. Ya, mungkin sekian informasi yang kami sampaikan. Ramadan kami sudah semangat Ramadan, semangat kebaikan dan